Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan bahas metode penarikan sampel, yaitu nanti bagaimana cara menarik sampel dari satu populasi. Pada pertemuan kali ini nanti yang harus teman-teman kuasai yang pertama adalah memahami dan mengerti definisi populasi dan sampel serta pentingnya sampel dalam penelitian. Yang kedua adalah memahami dan mengerti metode penarikan sampel, baik probabilitas maupun sampel non probabilitas. Yang terakhir nanti memahami dan mengerti kesalahan penarikan sampel. Teman-teman, di dalam suatu penelitian tentunya kita tidak asing lagi yang namanya populasi dan sampel. Definisi populasi dari sebagian ahli mengatakan bahwa populasi merupakan kumpulan dari semua kemungkinan orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Populasi ada dua jenis, nanti ada populasi terbatas, ada populasi tidak terbatas. Populasi yang terbatas itu yang kita sudah bisa menentukan secara pasti banyaknya populasi. Kalau yang tidak terbatas kita tidak bisa menentukan secara pasti anggota populasi atau banyaknya populasi. Untuk sampel, ya, definisi sampel di sini adalah bagian dari populasi, ya, bagian dari populasi yang diharapkan nanti mewakili dari suatu populasi itu, ya, yang bisa mewakili dari suatu populasi itu. Misalkan kalau kita ingin meneliti mahasiswa UNHA, mungkin sampelnya adalah yang bisa dari FIP, dari FAI, bisa Fakultas Ekonomi, bisa dari Fakultas Pertanian, bisa Fakultas Teknologi Informasi. Ya, kita bisa mengambil sampel-sampel dari masing-masing fakultas. Ya. Sampel nanti ada sampel probabilitas, ada sampel non probabilitas, ya. Di sini sampel probabilitas itu sampel yang mempunyai peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Sedangkan sampel non probabilitas itu sampel yang tidak memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Untuk penarikan sampel dari sampel probabilitas, nanti yang pertama pakai metode simple random. Nah, simple random sampling. Yang kedua stratified random sampling, ya. Yang ketiga cluster random sampling, ya. Untuk simple random sampling, ya, atau pengambilan secara acak, ini ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan sistem kocokan atau undian, ya, seperti kalau arisan itu, ya, diberikan nomor di satu kertas, diberikan nomor sebanyak populasi yang ada, kemudian kita mau mengambil sebagian dari populasi itu. Misalkan kita mau mengambil 5 sampel dari 20 sampel, ya. Misalkan kita mau meneliti atau mau mengambil 5 perusahaan dari 20 perusahaan, misalkan kita mau meneliti perusahaan, ya, itu bisa menggunakan sistem kocokan dengan cara setiap kertas yang undian itu diberikan nama-nama perusahaan yang akan yang menjadi populasi, ya. Kemudian kita ambil
seperti kita mengundi arisan itu. Ada juga nanti yang untuk saat ini menggunakan sistem mesin undian online ya, mesin undian online atau cara mengambil angka secara random ya, online juga ya. Yang kedua menggunakan tabel acak. Nah, menggunakan tabel acak ini nanti kita menggunakan Microsoft Excel ya, Microsoft Excel. Untuk yang menggunakan tabel acak, ya, misalkan kita akan mengambil sampel ya, dari 12 klaster perusahaan ya, atau klaster industri ya. Misalkan kita akan mengambil sampel dari 12 klaster industri ini ya. Di sini ada nomor 1 itu jasa pariwisata, nomor 2 klaster telekomunikasi dan media, nomor 3 klaster energi dan seterusnya ya. Ini data ini saya ambil dari websitenya BUMN ya. Nanti teman-teman bisa mengunjungi websitenya BUMN ya, .go.id. Nanti ada perusahaan-perusahaan itu dikumpulkan dalam satu klaster. Oke, kita lanjutkan. Misalkan kita mau mengambil sampel dari 12 klaster ini, nah, misal kita mau mengambil 4 ya, misalkan kita akan mengambil 4 klaster ya, 4 sampel dari 12 klaster ini. Langkah yang pertama, kalau menggunakan sistem undian ya, kita tinggal memberi nama ya di satu kertas, kasih nomor 1, 2, 3 sampai 12, kemudian dikocok, yang keluar misalkan nomor 4, maka itu pilihan yang pertama, kemudian dikocok lagi ya sampai 4 kali karena kita mau mengambil 4 sampel dari 12 sampel. Kalau kita mau mengambil 6 sampel dari 12 sampel, berarti ya nanti dikocok sampai 6 kali keluar ya. Nanti dikocok sampai 6 kali keluar. Metode yang kedua menggunakan angka random ya, angka random. Oke. Ya. Kita akan membuat angka random dulu. Rumusnya ketik sama dengan ya, ini ada run ya. Ini ada run, pilih dan ada buka kurung, ada tutup kurung, enter. Oke, sudah muncul ini. Yang pertama 0493707. Oke. Selanjutnya kita copy. Oke. Nah, di sini berubah ya. Nah, setiap action di satu sel ini nanti berubah. Oke. Coba kita copy sampai 20. Oke, sudah muncul. Coba ini kita buat 20 kali 20 ya. 20 kali 20. Oke. Ya, oke. Tadi kita akan memilih 4 sampel dari 12 anggota populasi tadi. Berarti dari 4 sampel itu nanti kita pilih dari angka random ini yang nilainya kurang dari atau sama dengan 12. Ya, yang nilainya kurang dari atau sama dengan 12. Maka itulah yang menjadi sampel ya. Oke.
Perhatikan yang pertama. Oke. Coba ini saya besarkan. Oke. Yang pertama, dari baris pertama, kolom pertama ini muncul 0,690358. Karena ini nilainya 12 itu terdiri dari 2 digit ya, 12 terdiri dari 2 digit, maka kita ambil yang 2 digit pertama setelah koma. Jadi ini 0,69. Nah, di situ terdapat angka 2 digit setelah koma, yaitu nilainya 69. Ingat, 69 itu lebih besar dari 12 sehingga tidak masuk. Jadi bukan. Selanjutnya 0,51. Nah, 51 juga lebih dari 12, tidak masuk. Ini juga 51 tidak masuk. 26 juga tidak masuk. 90 juga tidak masuk. 37 tidak masuk. 78 tidak masuk. 91 tidak masuk. 57 bukan. 92 bukan. 21 bukan. 61 bukan. 52 bukan. 29 bukan. 09. Nah, ini 09. Ya. 09 itu adalah nilainya kurang dari 12 ya, 09. Oke. Kita sudah mendapatkan satu sampel, yaitu nomor 09. Oke. Pertama 09. Selanjutnya ada 01 ya. 01 masuk, 09 dan 01. Oke. Kemudian 46 tidak masuk, 87 tidak masuk. Oke. Kita kembali ke sini ya, ke awal lagi ya. 28 tidak masuk, 09 tadi sudah, 26 tidak masuk, 24 tidak masuk, 25 bukan, 03 ya. 03 tadi kita sudah mendapatkan 09, 03. Kita kasih tanda merah aja biar nanti gampang. Oke, mencarinya lagi. Tadi 09. Oke, 09. Kemudian 01. Oke, kita sudah mendapatkan 3 ya, 3. Selanjutnya oke, 03, 09, 01. Ini 77 tidak masuk, 80, 73, 23 juga tidak masuk. Kemudian 27 tidak masuk, 90 tidak masuk, 50, 41, 010, 10 ya. 10 masuk. Oke. Kita hitung, kita sudah mendapatkan 4 sampel, yaitu mana tadi? 0, oh sorry, ini salah, bukan, maaf, bukan 29 ya, tapi pinggirnya ini ya, 09. Oke. Ingat tadi kita mau mengambil sampel sebanyak 4 dari 12 anggota populasi. Sudah ketemu 09, 01, 10 dan 03. Berarti dari klaster ini tadi yang kita ambil sebagai sampel adalah 09, kemudian 03, kemudian 10 dan 01 tadi ya. Jadi sampel yang kita ambil yaitu perusahaan dengan nomor 01, 03, 09 dan 10. Di sini 01 yaitu klaster jasa pariwisata dan pendukung, klaster energi minyak dan gas, kemudian jasa asuransi dan dana pensiun, terakhir jasa keuangan. Ya, ini teknik pengambilan sampel ya.
secara random menggunakan tabel acak. Ya, selanjutnya adalah ini yang stratified ya. Ya, stratified atau terstruktur ya. Misalkan kita akan mengambil 10 sampel dari populasi yang diberikan ini. Di dalam populasi ini ada beberapa jenis, yaitu kelompok segi 4, kemudian kelompok segitiga, dan kelompok lingkaran. Nah, kalau kita hitung di sini kelompok segi 4 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kelompok segitiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok lingkaran ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Langkah yang pertama untuk mengambil sampel dari populasi seperti ini ya. Kita kelompokkan dulu. Yang lingkaran dikumpulkan yang lingkaran, yang segitiga dikumpulkan segitiga, kemudian segi 4 dikumpulkan segi 4. Ya, selanjutnya kita cari proporsi dari masing-masing kelompok ini. Ya, untuk membantu perhitungan kita coba menggunakan Excel. Ya. Tadi kelompok bulat ada 5, kelompok segi 4 atau kotak ada 12, kelompok segitiga ada 8. Kita mau mengambil 10. Ya. Hanya mengambil 10 dari 25 populasi ini. 10 itu nanti diambil dari kelompok bulat berapa, kelompok segi 4 berapa, dan kelompok segitiga berapa. Nah, langkah pertama kita tentukan proporsinya dulu. Ya, dari kelompok bulat ini ada 5 anggota, kita tentukan proporsinya berapa. Caranya 5 dibagi 25 kali 100% sebenarnya, tapi ini selnya kita nanti setting bentuk persentik ya, sehingga muncul 20% ya. Kemudian 12 ini dari 25 48%, kemudian 8 di 25 oke 32%. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah sampel per stratum atau sampel per kelompok. Yang pertama dari kelompok bulat. Oke. Karena tadi sampel yang akan kita ambil adalah 10 dari 25, maka di sini 20% kali 10. Ya, di sini D 4 ya kali 10 2. Itu yang diambil dari kelompok bulat, dari 5 anggota ini cuma 2. Selanjutnya dari kelompok kotak, jadi 48% dari 10. 48% kali 10 ya, 4,8 kalau kita bulatkan. Kalau kita bulatkan 5 ya. Untuk yang kelompok segitiga yaitu 32% dari 10 atau 32% kali 10 3,2. Kalau kita bulatkan di 3, sehingga dari kelompok bulat kita ambil 2, dari kelompok kotak 2, dari 12 ini kita ambil 5, kemudian dari kelompok segitiga dari 8 kita ambil 3. Kita jumlahkan semuanya harus 10. Oke, nah bagaimana cara memilih 2 dari 5 ini? Ya tadi yang metode awal ya sangat dasar, jadi kita membuat
random, acak menggunakan metode yang diundi tadi atau metode kocokan tadi ya, diundi, diambil dari 5, kemudian 5 diambil dari 12, yang kelompok 3 diambil dari 8 dengan cara pengundian ya. Itu adalah penarikan sampel proporsional. Oke. Selanjutnya untuk sampel non proporsional ya. Oke. Nah, misalkan di sini ada kelompok bulat ada 1, misalkan kelompok kotak ada 20, kelompok segitiga ada 3. Langkah pertama sama seperti yang proporsional tadi, kita cari prosentasenya dulu. Di 1/24 ketemu 4%, kemudian 20/24 ketemu 83%, 3/24 ketemu 13% ya. Sama di kita cari dari kelompok bulat ada berapa ya, nanti dihitung dengan cara 4% kali 10 ya, kemudian 83% kali 10 dan 13% kali 10 ya. Ini nanti kita bulatkan, oke, kemudian kita bulatkan semua. Ya. Di sini kalau kita jumlah ini masih ada 9. Masih ada 9. Di sini untuk kelompok bulat 0, tidak ada yang terambil. Diambil suatu kebijakan agar dari kelompok bulat ini ada yang terwakili sehingga 0 ini dijadikan 1 ya. Supaya kelompok bulat ini ada yang terwakili. Karena tadi sampel itu adalah mewakili dari populasi. Kalau populasinya ada bulat, kelompok kotak dan segitiga, sedangkan kelompok bulat tidak terwakili, maka sampel yang kita ambil tidak bisa menggambarkan dari keadaan populasi yang sesungguhnya, sehingga diambil kebijakan apabila ini 0 diambil 1. Kita jumlahkan, ini tetap 10 ya. Itu teknik mengambil sampel yang non proporsional. Selanjutnya untuk tugas teman-teman mahasiswa ini, di sini ada beberapa klaster dari perusahaan. Teman-teman mahasiswa ambil dari kelompok ini: jasa asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, jasa infrastruktur dan jasa logistik ya. Teman-teman ambil sampel ya dari perusahaan-perusahaan ini, dari klaster 9, 10, 11 dan 12 ya. Ambil 1, 2, 3 ya, ambil 10 sampel juga ya, ambil 10 sampel. Tugasnya ambil 10 sampel ya, ambil 10 sampel ya dari klaster 9, 10, 11 dan 12 ya. Oke. Ambil 10
sampel. Ya. Itu tugasnya teman-teman dikerjakan, pertemuan depan nanti kita bahas. Ya, sampai sini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.